Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Puji serta syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di program dakwah Islam bersama saya Obi Robia Al-Aslami dan Ustaz Muhammad Ridwan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian di pembahasan soal Ramadan, dan hari ini atau kesempatan kali ini kita akan membahas soal keberhasilan dari ibadah saum. Bagaimanapun di pembahasan yang lalu kita sudah bahas bahwa Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulannya proses. Maka dari setiap proses kita yakin ada satu hasil yang hendak digapai. Baik Ustadz, di kesempatan kali ini mungkin yang menjadi pertanyaan pertama adalah apa ukuran dari keberhasilan saum kita? Ya, siap. Tepat sekali bahwa ketika kita sepakat untuk mengatakan saum itu adalah sebuah tarbiyah, proses amalan yang tentu saja kita berharap hasil. Dan sebetulnya bukan hanya saum, ibadah apapun. Dalam ibadah itu seringkali kita mengenal beberapa istilah. Misalnya dalam ibadah haji kita mengenal istilah mabrur gitu kan. Mabrur itu sebetulnya ya hasil, sebetulnya hasilnya mabrur. Sholat juga sebetulnya ada sholat mabrur, makbul, sama itu. Saum juga sama demikian. Lalu ketika dipertanyakan ukurannya apa sih keberhasilan saum itu, ukurannya gitu kan. Sebelum kita melihat ukurannya ya kita tahu dulu tujuannya. Di episode yang lalu kita ketahui bahwa ternyata tujuan saum adalah melatih ketakwaan, berarti menjadikan orang bertakwa. Berarti ukuran ketakwaan, kalau begitu seperti apa ukuran ketakwaan itu. Nah, karena Islam itu ajaran agama yang transparan dan jelas, ya bisa diukur keberhasilannya, ya tentu saja kita bisa melihat ukuran keberhasilan dari beribadah saum. Cuma yang pertama saya ingin sampaikan bahwa ketika Al-Quran menyebut la'allakum tattaqun, semoga dia menjadi orang-orang yang bertakwa, itu seringkali kita lupa bahwa semoga di sini adalah berbicara tentang sesuatu yang didapatkan setelah kita melakukan, gitu kan, begitu kan? Kalau hasil itu kan. Jadi kalau dulu kita berbicara tentang bagaimana orang saum tiba-tiba menjadi taat, menjadi takwa segala macam, itu sebetulnya belum jadi ukuran, gitu. Belum jadi ukuran, itu belum terukur. Itu hanya ketika dia dalam pelatihan, dia bagus gitu kan, dia bagus kan, begitu. Itu sudah modal sebetulnya, tapi ukurannya ya nanti. Jadi bicara ukurannya harus dilihat nanti pasca selesai ibadah saum, itulah nanti ukuran keberhasilannya. Jadi bukan saat saum, tapi pasca ibadah saum, seperti itu. Ya Ustaz, kalau begitu apa buktinya daripada saum ini menghasilkan ketakwaan dan itu adalah terjadi setelah saumnya itu? Benar. Jadi setelah selesai pelaksanaan ibadah baru nanti kita bisa merasakan, bisa melihat, menilai berhasil atau tidak ibadah itu, ketakwaan itu. Maka ukuran ketakwaan itu didapat dari sesuatu yang setelah kita lakukan. Ukurannya ya pasca dia melaksanakan ibadah saum, apakah ada melekat tidak itu kebiasaan ke saum? Bukan saumnya, kebiasaan dia menghindari hal-hal yang jelek, kebiasaan dia taat walaupun sesuatu itu sangat dia inginkan, kan begitu kan. Nah, kalau itu kemudian terbawa dan menjadi sebuah kebiasaan, kan begitu dalam dunia pendidikan itu kan, penilaian itu kan adalah hasilnya gitu. Maka itu sudah dapat poin dari ibadah saum gitu. Dengan demikian bagaimanapun kita tidak bisa membantah bahwa kalau begitu ibadah itu bisa berhasil, bisa gagal ya. Yang tidak begitu ya barangkali nggak bisa kita menyebutkan dia berhasil. Contohnya boleh kita ambil satu hadis Nabi tentang saum. Kalau tidak salah ini pernah juga atau sering disampaikan ketika Rasulullah dalam hadis Bukhari mengatakan malam yada kaulajur wal amala bihi falaisa lillah hajatan min an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Artinya siapapun yang belum bisa, yang tidak bisa meninggalkan ucapan atau perbuatan yang kotor ya, yang jelek, yang maksiat ya, yang melanggar,
maka Allah tidak punya kepentingan sedikit pun ya, ketika dia meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Artinya Allah tidak berkepentingan dengan laparnya gitu kan. Jadi saum bukan hanya lapar, tapi dari lapar itu kita dapat apa. Nah ternyata yang sampai kepada Allah adalah ketika orang itu mau menghindari, menjauhi, ya, meninggalkan hal-hal yang salah, hal-hal yang jelek. Jadi bukan ketika saumnya. Saum itu mengakibatkan orang menjadi berubah menjadi baik gitu. Jadi bahasanya hadis ini menurut saya tidak bisa diartikan ketika saum kita jangan berkata jelek, tapi bahasanya adalah harus lebih diperluas pada bahwa saum itu harus menghasilkan orang menghindari hal-hal yang jelek gitu. Jadi ukurannya nanti setelah saum. Makanya ya seharusnya setiap tahun kita bisa mengevaluasi yang kemarin kita dapat apa dan yang tahun ini kita mau dapat apa gitu. Apakah yang tadi disebutkan oleh Ustadz itu berlaku hanya pada ibadah saum saja? Ya itu tadi seperti saya katakan itu berlaku dalam semua ibadah. Hanya saum lebih kental gitu kan. Coba kita lihat dalam apa ya? Dalam bab salat. Kita lihat dalam bab salat ada ayat yang mengatakan wailul lil musallin, ya kan? Celaka bagi orang-orang yang salat. Gitu kan, celaka bagi orang-orang yang sholat. Itu mungkin semakna dengan hadis Nabi tadi, celaka bagi orang-orang yang saum. Kalau hanya sebatas itu, celaka. Jadi ya kita bukan menakut-nakuti, tapi justru kita ingin mengawal agar amalan itu menjadi aman dan berhasil gitu. Kalau Al-Quran mengatakan celaka bagi orang-orang yang sholat, jangan berhenti sampai di situ, karena Al-Quran melanjutkan alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang dari sholatnya tidak menghasilkan apa-apa selain lalai. Itu ahli bahasa semuanya mengartikan sama. Alladzina hum an sholatihim, bukan fi sholatihim. Jadi orang-orang yang dari sholatnya, kalau dari kan berarti hasil gitu kan. Yang karena sholatnya dia tidak mendapatkan apa-apa, tetap aja lalai. Berarti bisa saja sholatnya dia nggak lalai, sholatnya dia khusyuk, tapi sholat itu tidak terbawa, tidak menghasilkan sesuatu yang berimbas pada kebaikan amalnya. Salat misalnya, haji juga sama lah. Haji disebut haji mabrur adalah ma'badal haji itu mabrur di sini adalah setelah ibadah haji, apakah dia berubah atau tidak, atau hanya berubah namanya saja yang asalnya bukan jadi haji. Nah, jadi menurut saya ibadah itu sama fungsinya, sama karakternya, sama ciri-cirinya, hanya yang beda itu ranah-ranahnya saja. Dan saum memang lebih terasa. Jadi mungkin ini kita sama-sama autokritik lah, sama-sama umat muslim, umat Islam harus mulai dikurangi kultur-kultur yang kurang baik. Salah satunya ini pesan terakhir mungkin kita semua, kepada kita semua juga saya. Biasanya kalau bulan Syawal itu menjadi berhenti segala-galanya, ya libur gitu, yang mungkin itu berarti itu budaya abak-abakan gitu kan, budaya habis-habisan, dan bukan itu sebetulnya beribadah. Itu beribadah yang Rasulullah cintai adalah mada ma'alaihi sohibu, ibadah yang terus mengalir terus menerus, bahwa melewati saum itu sebagai sebuah penguat, memotivasi yang lebih, sehingga nanti begitu sawah sesuai dengan namanya adalah peningkatan. Nah, yang terjadi kadang-kadang kita prihatin bahwa bahkan justru balah Syawal itu banyak yang libur. Ya kalau liburnya beralasan boleh, tapi kalau meliburkan atas dasar karena sudah capek saum, ya inilah yang mungkin salah satu yang banyak kita lupakan gitu, sisi-sisi bahwa kemabruran itu seharusnya ada di Paskah. Itu mungkin Kang. Iya, baik Ustaz. Kita sudah berpanjang lebar membahas soal saum Ramadan, baik dari segi makna, kemudian tujuan dan jalannya seperti apa. Dan insya Allah ini adalah episode terakhir mengenai pembahasan ini. Tentu sudah disampaikan tadi oleh Ustadz, keinginan kita atau cita-cita kita adalah agar ketakwaan ini senantiasa terpelihara, bukan hanya di bulan Ramadan tapi juga di bulan-bulan selanjutnya. Terlebih Syawal yang tadi sudah disebutkan merupakan bulan peningkatan daripada ibadah-ibadah kita. Demikian pemirsa dimanapun berada, apa yang bisa disampaikan dari sekian banyak episode semoga bisa difahami, menjadikan peringatan, tazkirah bagi kita semua, dan senantiasa memberikan manfaat. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.